أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Islam Masjid Al-Falah Bambu Apus yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di tempat ini kembali. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada takmir Masjid Babu Salam dan pengurusnya Bapak Heban dan teman-teman yang semoga Allah selalu jaga dan istiqomahkan beliau insyaAllah. Begitu pula buat teman-teman yang hadir di tempat ini yang mudah-mudahan bisa menambah hazanah keilmuannya. Karena kita mau tidak mau harus betul-betul konsentrasi di atas syariat Islam ini. Agama Islam ini agama yang tidak terwarnai. Di zaman Rasul dengan kepemimpinannya selama 23 tahun Islam berjaya. Masuk eranya khilafah khulafaur rasyidin. Aman. Islam pun tetap eksis. Masuk dalam pemerintahan kerajaan Umayyah. Masuk Abbasiyah. Masuk Turki Utsmani. Terus hingga sekarang kita tinggal di negeri Republik Indonesia. Islam tetap bisa eksis gitu loh. Sehingga jangan sampai terkecoh, jangan terwarnai. Islam ya Islam. Islam yang dibawa Rasulullah SAW yang akan menjadikan orang Islam tersebut orang yang dianggap seperti berlian. Yang takkan pernah sama dengan batu kerikil. Dimanapun berlian akan dihargai. Itulah Islam. Kalau dikatakan Islam ya'lu wa la yu'la. Islam di atas gak pernah terkalahkan gitu loh. Ya, kita tahu bahwa waktu yang kita berada di atasnya ini hanya titipan Allah yang bakal ditanya tentunya. Dan kita harus tahu bahwa waktu tersebut adalah sesuatu yang memang sifatnya pinjaman. Orang yang berilmu akan tahu tentang waktu-waktu tersebut. Yang tersisa dari waktu yang kita miliki ini jangan sampai terbuang percuma. Karena betapa banyak orang beranggapan bahwa perjuangan itu hanya Ramadan. Selesai Ramadan tak ada lagi perjuangan dalam kehidupan dunia ini. Padahal Ramadan ya anugerah, rutinitasnya sama dengan hari di luar Ramadan. Cuma pahala dan wujud Ramadan yang berbeda. Gak akan pernah sama Ramadan dengan bulan lain. Bulan biasa kita baca Quran, Ramadan juga baca. Cuma bedanya kan syahrul Quran itu Ramadan. Per huruf 10. Bulan biasa mana dapat pahala begitu gitu. Cuma gak usah bingung dengan nilai jumlah bilangan angka janji Tuhan. Karena hukum asal Quran itu diturunkan sebagai hudan, petunjuk. Ya. Kita harus tetap jadikan sebagai petunjuk. Bukan cuma pahala per huruf. Di bulan Ramadan ya kita tahu lah ya. Seperti sorga dibuka, neraka ditutup. Gampangnya berbuat kebaikan. Setan diikat, jin dibelenggu. Kita gak bisa cari kambing hitam, setan menggoda kita. Tapi kalau sudah masuk bulan biasa ya setan kelepas. Jangan salahkan setan. Lawang memang setan jelas terlaknat. Udah pasti gak usah dibahas. Makin gede nanti dia. Ya. Tapi kita sadari bahwa ternyata di luar setan juga ada nafsu syahwat yang menghalalkan yang haram gitu loh.
Cuma di bulan Ramadan diikat setan. Sekarang sudah enggak. Rutinitas kita sama digoda sama setan. Lailatul Qadar di bulan Ramadan hari biasa enggak ada. Tapi kan kita bisa qiyamul lail juga. Karena ayat tentang asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda itu bukan cuma buat Ramadan. Bulan biasa juga siapapun yang mau bangun malam itu asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga diberikan tempat yang terpuji sama Allah. Ya, orang yang dikatakan tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, menjadi orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Ya, enggak cuma Ramadan kan? Hari biasa juga kita bisa bangun. Apalagi hari malam Jumat kan? Masya Allah. Ya, Lailatul Mubarak ya. Malam yang penuh dengan keberkahan itu ya. Subhanallah. Nah, tersisanya waktu yang kita miliki ini jangan lewat dan terbuang begitu saja. Kita harus mengetahui bahwa waktu tersebut harus kita manfaatkan. Saya sempat sampaikan di Masjid Al-Falah ini bahwa Nabi pernah mengatakan ada 5 waktu yang mesti diperhatikan. Kita sempat bahas hadis ini. Cuma saya jadikan sebagai basic bahasan ya supaya berkembang bahasan ini. Karena kebanyakan 5 waktu ini nggak diperhatikan. Padahal kita melewati. Ya, Nabi mengatakan bahwa jaga yang 5 dalam bentuk waktu sebelum datang waktu yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Mungkin sudah ada yang gak muda lagi, cuma Nabi pernah bilang, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, masa tuamu. Ya, kalau masih muda diingetin, hati-hati bro, ente muda gak selamanya. Ya, jangan suka ngeledek yang tua, ente belum tentu. Yang tua naik tangga memang baca bismillah tiap langkah, lawang udah gak cocok, kaki malah tangga, betul? Tapi yang mesti ente respect, ini orang tua masih mau naik tangga buat ibadah. Kita belum tentu setua dia masih mau naik. Ya, tadi anak tanya tuh di Al-Azhar tuh, siapa yang paling tua yang datang pada hari ini? Waduh, ada yang 72 tat. Ada bapak-bapak diam di pojokan, nggak dengar kali saya ngomong gitu ya. Usianya berapa Pak? 84. Oh masya. Lah kita 84 belum tentu mau naik tangga Masjid Agung Al-Azhar buat kajian. Wallahu alam lah, mudah-mudahan sih mau ya. Cuma itu rahmat yang berjalan saya bilang itu loh. Jangan diremehkan gerakan lambatnya, dia pernah cepet. Makanya Allah kasih buahnya bagus di hari tua. Biasa dari muda belajar, sampai tua memang senang belajar. Agama ini butuh kebiasaan. Syekh Bakar bin Abdullah itu mengatakan bahwa ilmu itu ya, sholatus sirri, sholat yang disembunyikan. Ilmu itu orang gak perlu tahu. Ibadatul qalbi, ibadahnya hati. Cuma kalau pengen tahu orang berilmu sama enggak, lihat buktinya. Kalau cuma sekedar berteori, siapa juga bisa mengaku berilmu. Tapi tidak sedikit orang yang nuntut ilmu ujung-ujungnya mentahjir ustadznya sendiri. Karena merasa sudah lebih pandai ketimbang guru yang pernah dia belajar darinya. Ini kan bahaya. Nabi sudah mengatakan, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang belum bisa berterima kasih sama manusia, nggak bakal bisa bersyukur sama Allah. Ya. Si miskin yang disumbang sama si kaya, bukan cibiran kaya buat si miskin, bukan. Karena hukum sebab akibat, rezeki kaya buat si miskin. Tapi doa si miskin yang tak ada hijab untuk si kaya, kan begitu. Maka kita kalau dibantu sama orang, ini doa jangan lebih sedikit ketimbang yang bantuan yang datang gitu loh. Kan ini alam kemungkinan, mungkin sekarang kita dibantu, besok kita yang bantu, betul? Sehingga si miskin boleh ngiri sama kaya yang sedekah. Hasad yang diperbolehkan kan? Aduh saya jadi ngiri sama dia nih Sat, dia orang kaya rajin sedekah. Boleh tuh, boleh bukan tidak. Si kaya pun boleh ngiri sama si miskin. Ini susah rajin belajar cuma ngajar, ya Allah ilmunya bermanfaat. Saya ngiri. Itu di situ boleh saling ngiri tuh. Itu bukti bahwa orang ini orang-orang yang berilmu. Hati-hati. Nabi hanya mengatakan syababaka qabla haramik. Yang masih merasa muda, masih merasa mampu, hati-hati. Ada datang masa di mana kamu nggak mampu nanti. Dan waktu itu makin sedikit tersisa buat kita. Ini kalau kita mau sedikit banyak merenung bangun malam ini, akui bahwa kita ini bukan kita yang 20 tahun yang lalu. Berani jujurlah bahwa kita ini bukan kita yang 15 tahun yang lalu gitu loh. Ya, sudah selesai itu masa. Maka kata ulama, orang kalau sampai umur 40 masih susah kaya untuk urusan dunia, udah jangan terlalu ngoyo dah. Ya, mendingan kencengin di agama. Ya, karena kalau mulai langka kita di usia 40 untuk urusan dunia, romannya berat nih balik ke agama umur 50 nih kita. Ya, makanya kalau memang masih ada waktu, ayo. Waktu tersisa jangan sampai dibuang-buang. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, yakni wasihataka qabla saqamik. Kamu punya waktu sehat, kamu gak ada masalah. Ya, lawang memang kamu bisa kemana aja kok. Lihat cerita para sahabat yang betul-betul berjihad bersama Rasul.
Tangannya mau putus sebelah kanan masih punya tangan yang satu. Diputusin sekalian tuh yang kanan. Perang pakai tangan yang satu itu. Kalah tangan yang satu dikempit dengan lengan itu bendera itu Ja'far itu. Sampai dipenggal kepalanya. Enggak apa-apa. Lawang masih ada kemampuan buat memberikan yang terbaik. Kalaupun harus dua tangan, satu tangan atau dengan lengan. Makanya kalau orang mengerti bahwa sehat itu anugerah. Dan agama itu istita'ah. Enggak jadi komplain. Punya kaki dua sehat sholat berdiri. Tidak mampu berdiri, tidak punya kaki, duduk dia. Duduk pun nggak mampu, dia pasti berbaring. Selama napas masih bersatu dengan raga, tak ada kata berhenti untuk berzikir dan bertasbih. Ini yang dimaksud. Karena yang dia tahu adalah memanfaatkan sisa yang ada. Tapi kalau bisa dibalik, salutlah kalau ngelihat orang tua kumpul di masjid, salutlah. Tapi jujur, lebih salut lagi kalau ngelihat anak muda yang Nabi bilang, warajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Lebih salut, karena Nabi mengatakan rajul, bukan syekhun. Wa syekhun qalbu mu'allaq la. Bukan para orang tua yang hatinya terikat dengan masjid, itu mewajar. Anak muda terikat dengan masjid ini yang di luar batas kewajaran standar manusia ini. Ya cuma masjid juga mesti tahu kenapa ini anak muda terikat dengan masjid. Karena memfasilitasi yang anak muda mau. Ya, buat teman-teman takmir, marbot, pengurus masjid, panitia, pengajian ya. Bukan memaksakan pemahaman, tapi ajak mereka untuk paham. Karena paham itu hidayah. Rahmat Tuhan, bukan urusan kita ustadz dan panitia, bukan. Ya, sehingga kita harus tahu tujuan kita membuat sebuah event itu jangan sampai kita ini nggak paham. Ya, ada target-target khusus yang mesti dibahas nih. Makanya nih, masya Allah nih, tanggal 19 Juli tahun ini 2023 ini, insya Allah nih, saya dengar daurah Majelis Taklim Al Hijrah ini akan dimulai lagi, insya Allah nih. Ya, kita izin Allah kemarin sudah berhasil sampai 1.200 lebih ya, kalau nggak salah ya, yang hadir itu. Ya, di Krakatau Ballroom Taman Mini Indonesia Indah ini. Mudah-mudahan nanti pada mau datang, pada mau ikut juga karena ada penambahan ilmu. Ya, targetnya ibu. Kenapa ibu? Karena ibu kan madrasah. Ya, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Bagaimana kita punya anak ulama? Kalau ulama ini nggak punya sekolah buat belajar, ibu itu sekolahnya itu. Bapak jangan tenang tuh Pak, mak dengerin mah. Bapak mudirnya, betul. Bapak kepala sekolahnya. Sehingga dilala nanti ibu pandai, ambillah ilmu dari ibu tersebut. Bukan untuk jadi hamba seorang wanita, bukan. Ya, menjadi partner dalam hidup. Makanya sampai kapanpun ibu itu pendamping, bukan pengawas suami. Gitu loh. Jangan dirubah fitrahnya itu. Dukung, support. Tuh Pak, ini cakep nih. Insya Allah saya suruh nanti mana anak saya perempuan banyak lagi suruh ikut. Ikut. Dalam rangka menjadi madrasah insya Allah mudah-mudahan nanti ya. Silakan nanti diiklankan. Tanggal 19 nanti ya. Jelas ada masa di mana waktu sehatmu bakal datang sakitmu. Kemudian kata Nabi, wa ghinaka qabla fakrik. Waktu lagi bicara waktu. Kaya itu waktu. Akan ada waktu miskinmu nanti. Miskin itu enggak identik hilang harta. Karena si kaya pun dilarang makan makanan yang dilarang oleh dokter kan. Ada saatnya uangmu enggak berfungsi nanti. Ada saat mobil yang kau beli untuk bergaya enggak ada manfaatnya. Karena kau sedang tergeletak di belakang jok yang paling belakang gitu loh. Di dalam mobil mewah yang pernah kau beri. Yang pernah kau foto di dalamnya. Yang pernah kau bangga-banggakan itu. Sekarang yang kau butuhkan sampai ke rumah sakit bukan mobil merek apa. Ada masanya nanti. Ghinaka qabla fakrik. Ada masanya. Ada saatnya nanti kamu gak peduli lagi lah. Warna bed cover yang kamu punya itu. Toh pada akhirnya yang penting anget karena kedinginan tanpa juntrungan. Ya, kalau perlu selimut lurik punya rumah sakit pun dipakai. Ada masanya nanti kamu sibuk dengan merek kendaraan, motor, mobil atau apalah. Satu waktu yang kau butuhkan nanti adalah wheelchair, kursi roda untuk sampai kepada dokter didiagnosis penyakit Anda. Ada masanya nanti. Hartamu tak bermanfaat untuk dirimu. Ada saatnya nanti yang tak kau bagi ke orang akan dibagi-bagi menjadi waris. Masa itu akan datang dan itu gak lama lagi. Ya, makanya hati-hati nih. Jangan sok-sokan membuat sebuah target masa depan sampai lupa. Kamu mati ninggalin waris. Ya, yang kejar target sampai tua dengan pekerjaan hati-hati. Jangan cuma harta yang dikumpulin. Anak dipinterin agama supaya nggak berantem masalah waris. Yang diem-diem poligami hati-hati. Ya, antum bisa bersembunyi dari manusia, sama Allah nggak bisa. Itu kalau antum meninggal, istri antum yang disembunyikan pun dapat waris. Kalau nggak zolim si mayit ini. Ini mesti dipersiapkan semuanya.
Karena nggak sedikit orang yang meremehkan hal-hal seperti ini. Hutang piutang, Nabi pun nggak menyolatkan mayit. Jangan iklan kajian, ntar flyer antum sebar di mana-mana. Jadi pembina kajian ini itu, masya Allah udah nyuna, senior hijrah lagi, ikhwan kibar, akhwat kibarah, hutang bayar. Betul. Ini di kita banyak ini yang kayak begini nih. Hati-hati, hati-hati. Ada masanya nanti di mana yang kau miliki tak berguna lagi. Mulai introspeksi diri nih. Mumpung baru masuk Zulqa'dah nih. Baru lewat sebulan, bulan Syawal, Ramadan kemarin. Masih bisalah kita hitung waktu 10 bulan ke depan ini. Masih panjang waktu kosong yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa maksimalkan kebaikan. Yang keempat, wa faraghaka qabla sughlik. Ini waktu kosong kayak begini nih, masya Allah ya. Nikmat. Saya kemana-mana kan pakai motor. Hari ini saya senang lihat orang ini berbondong-bondong ini pakai motor juga tuh Sudirman Tamrin. Saya nggak tahu, saya pikir hari kebangkitan nasional kali kemarin nih. Oh ternyata enggak, ini Gentleman Day. Masya orang semua pakai jas. Mau kemana pakai jas? Warawiri pakai motor. Astagfirullah. Mau dibilang biker? No, biker ojol no. Mau susah seneng di motor mulu no. Kagak repot sama penampilan, disesuaikan sama mesin aja kalau penampilan motor mah. Ya, hati-hati nih. Kendaraan bukan buat gaya-gayaan, itu cuma kuda besi buat sampai ke sebuah tujuan. Suka pada salah paham. Akhirnya banyak orang yang mencibir biker ini nih. Bahaya sekali ini. Ya, Anda mau olahraga pakai sepeda goes, gak usah banyak selfie. No Kang Somai, betul? Mana-mana pakai sepeda, saya kagak sombong tuh. Baru 50 kilo jadi status, betul. Kang Somai 100 kilo udah 30 tahun biasa aja no. Bawa panci lagi kemana-mana. Ya, hati-hatilah pencitraan nih hari gini nih, waduh. Kita nggak butuh antum bilang antum sehat, buktikan antum bisa ke masjid. Apa nggak cukup ayat yang antum dengar dalam khutbah Jumat dan imam Jumat itu? Tentang apa al-ghasyiyah itu, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa suddihat fadzakir. Suruh mikir kan, tiap Jumatan sholat kagak mikir imam baca begituan mulu. Suruh lihat tuh. Gimana onta diciptakan? Onta nggak sombong, bisa hidup di tempat yang nggak ada air. Kita baru tinggal di gurun seminggu umroh ngomong mulu. Gue di gurun kemarin. Kebayang kan orang suruh bayangin dia 7 hari di sono. Onta nggak begitu, biasa aja. Onta nggak sibuk. Suruh lihat bagaimana langit ditinggikan. Dan langit nggak pernah bilang, hei manusia aku tinggi. Manusia mana yang nggak tahu langit tinggi? Wa ilal jibali kaifa nusibat, itu lihat gunung kokoh menjulang ke langit itu. Enggak pernah gunung teriak, manusia, aku menjulang tinggi, kau kerdil di hadapanku. Kau pun tak bisa mengalahkan lerengku, wahai manusia. Enggak pernah gunung bilang begitu. Orang mana yang enggak bilang gunung kokoh dan tinggi itu? Wa ilal ardi kaifa sudiyat, lihatlah bumi dihamparkan, tak berujung jalan ini. Famsu fi manakibiha, kata Allah. Kalau bisa kau jalan di pundak jalanan-jalanan di bumi ini. Jalan tak berujung, betul. Tapi nggak pernah bilang bumi ini terhampar. Kita yang tahu bumi ini terhampar nih. Kadang-kadang kalau lagi touring sama teman-teman ini ke pelosok negeri ini, saya suka bilang, di mana aja ada orang bro, saya bilang. Ini gara-gara Adam dan Hawa ini. Di pojokan mana aja ada manusia. Subhanallah, bumi nggak pernah sombong. Lah kita ini kan manusia, cuma numpang di atas, sombongnya selebar jagat. Subhanallah. Ya, jangan waktu kosongmu itu nikmat. Kan udah dibilang dari Ramadan kemarin, ini Ramadan ini nikmat jamaah. Ya antum kalau berikhtisab hitung-hitungan pahala di bulan Ramadan, antum baca Quran kan ada pahala per huruf 10, insya Allah di luar Ramadan antum baca Quran. Tapi kalau Ramadan yang menjanjikan per huruf 10 saja, oga nyenggol Quran, enggak hatam-hatam, selesai Ramadan selesai megang Quran. Ini udah selesai nih Syawal nih. Ya jujur, tidak sedikit yang gak sempat ngaji sebulan loh. Lupa nol Quran sudah. Karena dia tahu, dia gak tahu. Itu Ramadan anugerah. Ikhtisab kita itu kan pembiasaan sebulan. Orang kalau berikhtisab dengan pahala Ramadan sebulan, masuk bulan Syawal berebut ngerjain yang 6 hari. Tapi kalau dari Ramadan udah gak demen sama Ramadan, lihat orang puasa Syawal kaget mulu. Puasa apa lagi tuh? Syawal. Astagfirullah, astagfirullah. Emang gak demen puasa nih orang. Gak demen puasa nih orang nih. Waduh, subhanallah. Ya, subhanallah.
Orang kalau tahu bersedekah itu al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Sedekah itu 1 dibayar 10, 10 dibayar 700. Ramadan gencer orang bersedekah ya. Sampai orang puasa nggak ada yang nggak buka, nggak ada yang nggak iftar, semua iftar. Itu yang namanya dana buat iftar gampang banget Ramadan itu. Kenapa? Karena memang tahu ada janji. Tapi kalau Ramadan aja udah malas sedekah, malah nanggok, malah nyari orang yang mau sedekah mulu. Nah, ini yang begini masalah selesai Ramadan balik lagi koret lagi nih orang nih. Betul. Bakal bakhilnya nih, waduh, bukan main yang begini. Ya, kelihatannya sibuk ngajak orang sedekah, dianya nggak pernah sedekah. Nggak pernah ngasih orang, ini bahaya. Ya, kalau di bulan Ramadan banyak kebaikan, terawih seneng dah. Padahal kan minimal 11, maksimal tak terhingga. Ada yang 21, 23, ada yang balis. Masna, 22. Gak ada masalah. Ya. Kalau terawih aja udah males, habis Ramadan, jangan kata tahajud. Di masjid aja ogah, dengan 1000 alasan nanti. Ya, hati-hati ya. Ya, itu waktu yang Allah berikan kepada kita yang mungkin akan ada selesainya nanti. Dan yang terakhir yang kelima itu wahayataka qabla mautik, hayataka qabla mautik. Ya ini hidupmu sebelum datang matimu, dan kita ini makin mendekat ke lubang bukan makin menjauh. Ini mulai banyak mata ini melihat teman-teman yang tadinya duduk di sana, di sini sudah mulai kosong tempat tersebut. Ingat kita tanya, bro si fulan yang di situ kemana nggak pernah kelihatan ya? Kan mati Ustaz. Oh Masya Allah. Ibu-ibu negor Ustaz, apa kabar baik? Masya Allah. Kok sampai yang lain dia gandeng. Bapak kemana bu yang dulu? Oh udah meninggal. Astagfirullah. Udah mulai begitu, udah mulai banyak nih. Ya, karena memang hidup ini memang seperti itu. Ada pergulian, ada pergantian. Nah kita mbok yau, lawang kita cuma ngantri. Sekarang kita nyolatin, besok kan kita disolatin. Sekarang kita ngomong sama jamaah sholat mayit. Jamaah sekalian, di hadapan kita ini terbujur kaku sosok manusia mulia, saudara kami, keluarga kami, ayah kami, orang tua kami, atau siapalah dia. Kami dari pihak keluarga kalau seandainya ada urusan dunia yang belum beres, yang pernah dijanjikan sama si mayit ini, kami bertanggung jawab agar bisa menyolatkan mayit ini. Karena Nabi nggak menyolatkan mayit yang berhutang. Saat ini kita yang ngomong, mungkin besok anak kita yang ngomong begitu. Atau cucu kita, masa itu pasti mendekat. Ada masa, jangan kau sia-siakan. Wahai suami, istrimu denganmu itu tidak lama. Wahai istri, suami yang kau cemburutin berhari-hari, yang kau anggap buruk di matamu dan di mata keluargamu, demi Allah, umurnya nggak lama lagi, itu pintu surgamu. Kau diuntungkan kalau mati duluan, kata Nabi, aimam ra'atin matat wa zawjuha radin fakanat min hasabil jannah. Perempuan mana saja yang wafat duluan, suaminya redho ketika dia hidup dulu sebelum wafat, surga. Kalau kebalikan, suami yang kau benci wafat duluan, the end, bahasa film, betul, selesai. Dia meninggal dalam kondisi kecewa denganmu. Jangankan kematian, mati kecil aja tidur, laki cemberut, semalaman itu malaikat melaknat kita, melaknat kalian. Allahu Akbar. Waktu itu makin menipis, makin sedikit. Ya, sudah mulai introspeksi diri kita. Jangan sampai lupa posisi, lupa fitrah. Ustaz, tapi kenyataannya seperti itu Ustaz. Kenyataannya seperti itu. Emang ada penyebab, wallahu alam. Nah ulama bilang biasanya orang-orang yang seperti itu berasa nggak berasa ibadatul qalbinya, ya, ibadah hatinya itu terkontaminasi racun. Hatinya mulai rusak dengan rutinitas di atas sisa waktu yang dia miliki. Sehingga yang tersisa nggak bisa dimanfaatkan. Rutinitas tersebut, kata Ibnu Rajab, berkait dengan racun hati itu, terseliplah fitnah iblis dan syahwat pada rutinitas yang kita lakukan. Yang pertama, bicara. Kita ini orang yang nggak bisa kalau nggak bicara. Ya karena kita diberikan mulut sama Allah kan, fungsinya ini kan untuk bicara. Alat bantu untuk sampai ke sebuah tujuan. Ini bicara ini bisa menjadi penyebab racun iblis. Ya, racun hati. Yang kedua, makan. Orang nggak bisa menghindari makan. Orang nyolong aja alasannya nyari makan. Orang jual diri takut nggak makan. Banyak yang halal dilupakan, yang haram dikedepankan. Karena alasannya cari makan. Orang nggak mau belajar, nggak nuntut ilmu, nggak sempet karena nyari makan. Makan urusannya. Yang ketiga yakni mata nih, memandang. Hati-hati, min suhumil iblis. Ya, hati-hati panah beracun setan. Kadang di ekor mata kita bisa berjanji.
Banyak kemaksiatan berawal dari mata ini. Ya, makanya kata Nabi, Allah yang bakal jaga datu mata. Asal kamu bisa menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Yang keempat, bergaul. Ya, kita kan manusia yang butuh manusia lainnya. Makhluk yang butuh makhluk lainnya ya manusia. Akan terjalin muamalah, interaksi, pergaulan. Nah, ini bisa menjadi pintu kemaksiatan. Nah, beliau pernah mengatakan berkaitan dengan ini semua, kata beliau, ya. Kata beliau dalam sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanuh. Ya, hadis ini memang ada dhaif dalam sanad, tapi sahih fil makna. Beliau meletakkan sebagai asbab untuk berdialog dengan hadis yang lainnya. Dikatakan bahwa Nabi pernah mengatakan la yastaqimu imanu abdin. Hati iman seseorang itu enggak mungkin lurus sampai lurus hatinya. Karena sepakat iman di dada, ya iman di hati. Kalau hatinya enggak baik, imannya pasti enggak baik. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu. Sementara hati tergantung mulut nih. Kalau buat orang yang berilmu tahu itu yang keluar dari mulut antara hati ikut dan tidak kita bisa lihat. Makanya kita punya orang tua enggak punya titel. Pendidik yang berhasil mendidik kita tuh. Kenapa? Karena orang tua kita kalau ngomong larangan perintah pakai hati. Dia enggak pernah tahu kenapa enggak boleh. Cuman yang dia tahu jangan sayang, jangan. Mama gak pengen kamu keluar malam. Loh kenapa mah? Udah, jangan banyak nanya, jangan, tolong jangan. Karena dia gak tahu juga alasan apa. Tapi yang pasti yang dia pernah tahu, malam itu banyak maksiat. Dia gak pernah bisa mengatakan wa ja'alna lailan libasan. Kujadikan malam untuk istirahat. Nah, orang tua kita gak paham itu. Cuma dia tahu malam itu yang keluar bukan burung tapi kampret. Gitu loh. Malam itu yang keluar serangga. Yang ditakutin sama pengendara itu. Malam itu yang keluar serigala itu. Binatang buas yang semuanya buruk sudah. Makanya diajarkan di Islam doa masuk malam. Minta perlindungan dari yang namanya malam. Dan nanti ada kemuliaan ketika Allah turun sepertiga malam. Allah gak turun sepertiga siang. Sepertiga malam. Orang tua taunya begitu. Yang orang tua tahu, nak kamu masih punya pintu sorga nak. Ibumu ini, ayahmu ini rahmat yang bergerak dari Allah nak. Kamu biasakan ada rezeki kasih kami nak. Kami sih gak minta, cuma kewajiban nak. Ya mama gak tahu dalilnya dari mana. Ayahmu pun gak tahu, tapi yang pasti kami pernah melakukan. Ngasih orang tua itu berkah nak. Dia gak berilmu, cuma dia punya jam terbang. Kenapa? Hati yang bicara. Nah satu waktu kau akan terbang bak buruk yang sudah lengkap sayapnya nak. Entah kemana kau akan hinggap nak. Tapi ingat nak, kau pernah dierami, kau pernah ditetasi nak. Jangan sampai kacang lupa lanjaran nak. Nak, gantungkan cita-citamu setinggi langit nak. Tapi tolong nak, kamu manusia. Kakimu masih menempel di bumi. Jangan mengambang nak. Satu waktu kau akan gandeng lentik tangan istrimu yang kau cinta nak. Hati-hati nak. Tangan keriput ibu ini pernah kau pegang, enggan kau lepaskan. Subhanallah. Ini hati yang ngomong. Bohong kalau kita gak berbekas bohong. Ini yang dikatakan rahmat yang berjalan. Subhanallah. Ya. Nah dalam keseharian terjebak dalam kesalahan. Maka dikatakan bahwa la yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu. Hatinya ini gak bisa lurus sebelum lisannya lurus. Karena orang itu, Nabi mengatakan mulut ini corong hati. Orang kalau mulutnya kotor, hatinya kotor. Kalau hati ini bersih, yang keluar kemuliaan. Makanya Ibnu Rajab masih pakai ini dalil karena dalam maknanya gitu loh. Hati ini kan tergantung yang dilihat, tergantung yang didengar. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, hatinya baik demi Allah. Yang keluar tuh kiram, qaulan kariman. Ucapan yang hati-hati menimbulkan kemuliaan. Antum kalau ngelihat langsung para masyayikh, guru-guru di negeri Arab ketemu dengan yang selevel, itu doa-doaan gak habis-habis. Kalau kita gak betot tangannya gak habis-habis saling mendoain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kapan beresin doa-doaan kuat-kuatan doa. Karena dua-duanya orang mulia. Sampai kata Nabi, orang salaman karena Allah selama belum lepas gugur dosa gitu loh. Karena orang yang tahu tentang ilmu salaman, dia tahu manfaat salaman itu karena apa. Masya Allah. Nah seperti itu bahasannya. Kemudian riwayat lain mengatakan, hati-hati setan masuk melalui situ. Kamu kan gak bisa gak ngomong, masa ya dagang pakai isyarat, emang terjemahan TPRI. Gitu.
Ya, dikatakan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah, inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas indallah al qalbul qasih. Ya, ini di kalangan ustadz juga bisa kejebak nih. Keenakan ngajar, nyampein ilmu, akhirnya berasanya cuma dia yang pinter, banyak. Sehingga kalau yang muda kasih masuk, udah deh lu dengerin aja. Itulah. Nabi aja nanya sama sahabat, sahabat aja nanya sama sahabat. Ini karena mungkin sering didengar, enggak sering mendengar, ini bahaya sekali ini. Karena Nabi mengatakan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Ya, secara umum sih jangan ngomong tanpa zikir. Ya zikir kan ibadah, enggak boleh talbis. Maka dari awal kita ngomong enggak pengen sum'ah, enggak pengen riya. Ya, ini kita dialog kayak gini kan bukan karena Ustadz pinter, bukan. Demi Allah, Ustadz lagi nasihatin diri sendiri nih. Gitulah, ya. Karena demi Allah, Ustadz bilang pegang tangan orang tua, udah berapa lama nggak pegang tangan orang tua sendiri gitu loh. Ini bukan berarti ngomong ke orang terus orang mesti begitulah, ini diri sendiri, self remind lah. Karena kita banyak ngomong ini fitnah, fitnah demi Allah, ya. Harus dimaklumi, iya. Cuman Nabi mengatakan jangan sampai nggak ada zikir. Ima zikir yang dimaksud kamu mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, khutbatul hajah, atau kafaratul majlis, atau apa? Atau kamu bisa membuat orang yang mendengar kamu tuh bertasbih. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini boleh. Kalau di dalamnya cuma canda tawa tanpa ada itu, ini yang membuat hati ini keras. Qalbul qasih. Makanya saya suka bilang, orang yang ikut ustadz, mau dia panitia, mau dia teman ustadz, duduk kajian, bukan teriskaan yang warawiri gitu loh. Sampai saya suka ngeledekin teman-teman Baker kan riding touring bareng ustadz nih, ustadz ngebut, dia ngebut, hujan panas, sampai lokasi langsung kajian. Teman-teman kan pada nyender dari posisi gitu. Selesai kajian aja lagi, kemana lagi Ustadz? Kemana lagi? Kan ustadz yang capek lu ngintil doang bray, Masya Allah. Subhanallah. Sampai kayak lu yang dibutuhin, heran subhanallah. Tinggal dari pojokan, dari posisi, jawab-jawab WA. Gue lagi sama Ustadz nih, gue lagi sapar. Lu harus tahu, gue tuh mau Ustadz deket terus gitu loh ya. Bukan itu, bukan. Lurusin datang buat nuntut ilmu. Hatta panitia-panitia kajian tuh harus begitu gitu loh. Jangan dibikin sibuk, ngerinya takut jadi senior hijrah. Itu doang. Merasa duluan hijrah, ini yang baru-baru, silakan yang baru-baru tobat depannya. Kita yang udah lama-lama bisa di belakang nih. Kita surganya beda-beda kali. Jangan. Ayo pastabikul khairat. Jadi orang yang menginspirasi orang lain itu untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ini enggak sedikit. Banyak orang hijrah, ketika hijrah mendatangkan kestabilan lagi dari apa yang dia miliki. Ya, dulu dia pernah down, pernah jatuh. Kemudian hijrah, belajar agama, Allah balikin deh yang dulu yang dia pernah punya kelebihan. Tapi jangan lupa, hukum asalnya kakimu masih nempel di majelis taklim gitu loh. Ini mah lupa, itu urusan dunia sampai nggak belajar. Ya Allah ya Karim, udah sering dibilang mait nggak nyeret lemari besi. Apalagi kotak kayu, emang ente jenggo. Betul Masya Allah. Nggak ada, baju kafan ini nggak berkantung. Nggak ada yang kamu bawa. Harusnya flashback sedikit. Nabi Adam saja dapat sorga, keluar dari sorga, dia beristighfar. Dia mohon ampun sama Allah. Kalau Allah nggak ampunkan, dia merasa rugi. Itu Adam alaihissalam. Masya Allah ya, ini hati-hati nih. Kemudian yang kedua, ditekankan bahwa hati-hati. Kita ini pernah sebulan nggak makan. Dan kita akui, teman-teman polisi ini mengakui kriminal itu mengecil, nyaris hilang di bulan Ramadan. CCTV kosong, kagak ada orang nyolong kelihatan gitu loh. Karena memang orang nyaris gak makan, siang gak makan. Kehidupan tuh siang sampai sore. Ramadan kita gak makan, bukan gak makan sih, sarapan ditarik sahur, makan siang ditarik iftar gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa di situ ada fitnah. Rutinitas bahasa kita mencari makan itu menimbulkan fitnah. Ini yang terjadi. Padahal 30 hari kemarin kita gak makan aman. Kata Nabi begini, harusnya orang pada sadar nih, ada hadis dari riwayat Mikdam bin Ma'ad. Yakrib yang dikatakan bahwa mal abna Adam wi'an syarrun min batni bihasbi ibni Adam luqaimat yatman salbuh fa in kana mahala fasulusun li tu'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafasihi. Ada sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, hadis ini sahih. Mal abna Adam wi'an syarrun min batni. Tidak ada wadah bejana yang diisi oleh anak Adam, saron min batnih, lebih buruk daripada wadah perutnya sendiri.
Kita ngisi bakul cepat penuh, pakai nasi, pakai beras. Kita ngisi rantang, pakai makanan cepat. Ngisi piring apalagi, cepat kita. Nggak butuh jam-jaman. Tapi ini perut nggak beres-beres urusan makan. Makanya kata Nabi, tidak ada wadah yang lebih buruk melebihi perut. Orangnya kecil, makan astagfirullahaladzim. Tapi nggak gede-gede. Tahu siapa yang makan itu satu. Ya, saran min batni, lebih buruk daripada perutnya. Kemudian bihasbi ibni Adam luqaimat yatman bihas salabuh. Kalau masalah pendek, tinggi, lebar, kecil, kurus, apa gemuk, itu sudah fitrah. Ya, kita mau bilang apa? Tidak sedikit ulama juga yang badannya kurus, badannya gemuk, tinggi, pendek, itu fitrah. Lain hal ya. Kita lihat bagaimana saya Sudes melantang suara di mana-mana, orangnya besar ya. Di zaman Nabi juga begitu, gitu ya. Ya mungkin yang mesti diperhatikan orang yang memang ketahuan memang dia tukang makan, tukang minum, tukang nggak bergerak, muskilah. Hati-hati nih, ya. Ini bukan masalah fisik, karena kita nggak bisa menjadi hakim buat ukuran badan seseorang. Tapi yang pasti memang dia praktekkan dalam kehidupan, sekedar luqaimat, yatman bihas salbu. Lihat efeknya. Kalau kurus, tinggi, ya kayak Umar yang pucat mata sayu, tapi melangkah iblis kabur, silakan pakai gaya Umar. Banyak puasa, banyak tahajud. Temenannya gitu tuh, tinggi, kurus, pucat, sayu, sakit kuning. Beda lagi tuh sih. Lain hal, ya. Atau kalau antum memang mencibir kayak ini usaha itu gemuk atau yang gede gimana gitu ya. Khalas akhi. Antum sama orang-orang yang antum cibir itu seringan mana ke masjid? Bagaimana ilmunya, bagaimana ininya? Mulai berpikir. Karena Allah nggak ngelihat pada fisik. Anda yang six pack, yang tangannya urat sono sini, yang dikit-dikit foto otot Anda, demi Allah. Ya, barbel ratusan kilo bisa kau angkat. Nih kelopak mata nggak sekilo susah amat dibuka subuh, betul. Badan doang keker. Pacarnya keker juga, betul. Nonton konser lagi. LGBT totonya kirain si pejuang. Badan doang keker suruh motong kambing takut. Idul ada korban no. Jadi jangan nggak sesuai ekspektasinya gitu loh. Ya sesuaikan saja. Karena dalam agama ini ya yatman bihas salbu gitu loh. Apa sih kalau orang dulu bilang? Hidup ini bukan untuk makan, tapi makanmu itu untuk hidup, gitulah. Semangatmu untuk beribadah karena makan, karena yang halal. Ya orang kaya makanannya ajib, cuma nggak halal, makanya nggak bisa bangun subuh, nggak bisa bangun tahajud. Si miskin makanannya banyak, tapi halal walaupun nggak menyehatkan, nggak pernah kosong masjid di kampung. Karena Allah baik, cuma nerima yang baik, yang begini dibangunin sama Allah. Ya kan tidur bangun kan izin Allah, betul? Mau tidur bismika Allahumma amut wa ahya, bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Allah yang tidurin, Allah yang bangunin, kan begitu. Ini kalau sampai enggak bangun subuh, Allah murka sama dia. Ya kalau sesekali manusiawi dia capek, enggak ada yang bangunin. Nabi juga pernah kesiangan dalam kondisi junub kan, manusia. Tapi kalau memang subuh tiap hari 6:30, siapa dia, kan begitu. Enggak minta dispensasi, bukan begitu, ajan enggak kedengeran. Situ mampu bayar marbot ngetok rumah susah amat gitu lah. Enggak ada alasan kita enggak bisa beribadah. Karena kita sudah punya jam terbang untuk itu. Settingan agama ini mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin bikin kamu enggak mampu, pasti mampu. Enggak ada ujian yang membuat kamu enggak mampu. Kata Allah gitu kan. Jadi kalau kamu enggak mampu, jangan agama yang ngalah. Kalau bisa sih Tat, bilang sama marbotnya deh ajan subuh jam 6 deh. Jam 6 dari mana loh? Nabi lu siapa nih? Jangan begitu ya. Ente harus setting hidup supaya bisa. Ya, jangan bilang berat, karena agama sudah baku, kan udah belajar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Agama telah sempurna. Allah ridho dengan Islam. Islam yang mana? Yang Nabi bawa. Kondisikan dirimu untuk itu gitu loh. Hati-hati. Karena banyak orang nih yang akhirnya lupa makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Fa in kana la mahala. Kalau memang nggak sanggup makan dikit, sekedar tegaknya tulang ekor, kayak kita buka puasa, sekedar takjil dan iftar, kan ada yang nggak kuat juga, la mahalah. Nggak ada masalah kata Nabi, jangan disalahkan. Ada orang yang kuat nggak makan, ada yang kuat nggak masalah. Ya kayak kita touring, Ustadz kuat nggak sarapan, makan tergampang siang walaupun badan gede. Ada yang nggak kuat nyolotan mati, gua kena nasi pagi-pagi gitu. Ya udah kita ngalah, nggak ada masalah, la mahalah. Tapi ingat, itu perut kebagi 3. Kata Nabi, fa in kana la mahalah
Fasulusun li ta'ami. Ingat, Allah berikan perut kamu itu sepertiga buat makanan. Wasulusun li syarabih, sepertiga buat air. Wasulusun li nafasih, sepertiga buat napas. Ingat itu. Ya, kamu sudah punya jam terbang pakai itu lambung. Lebih dikit aja ngap, kurang betahak. Masuk angin betul. Banyakan air kayak gomyor. Udah punya pengalaman, udah punya perut, udah tahu ukuran. Jangan semua pengen dicoba. Lapar mata. Kayak orang umroh belum dikasih makan di airport. Sampai ke hotel digelar makanan full court. Semuanya disendok. Sampai sepiring kayak Jabal Uhud. Masya Allah. Waduh, buat bertiga bu. Dere, galak amat saya bilang gitu. Enggak banyak bener, takut gak habis. Lapar tak, ya udah. Takut mubazir aja. Harus saya kasih peringatan. Bener, dia pikir Arab sama bambu apus makanannya mirip rasanya kali gitu ya. Dia ternyata beda, nggak dihabisin bu, nggak nafsu. Untung kita udah ngingetin gugur hukum, kalau nggak mutawif dosa tuh. Makanya yang suka bawa-bawa jamaah umroh, jangan coba ngelihat fee-nya, duitnya. Tuh wajib ngingetin yang kayak gitu tuh. Ya, karena nanti banyak jamaah ini yang ibadah cuma mubazir, ngebuang-buang makanan, ngebuang-buang minuman. Hati-hati tuh. Ya, jangan dibilang mubazir tuh nggak berteman sama setan. Kita kajian dapat air di gelas di botol saja. Abisin, jangan bersisa, karena banyak orang minum cuma setengah dibuang. Mubazir itu, ente nuntut ilmu berteman sama setan, ya udah CS, namanya talbis. Jadi baik juga, maksiat juga, ini kayak gini diperhatiin. Orang ngebuang waktu ingetin, saya aja ngereget kalau ada anak muda nongkrong di kafe, saya paling greget. Bukan masalah greget, takut nggak bisa nongkrong ya bukan. Lihat coba kalau cuma bengong, ngopi, mikirin masa depan, sekali ngomong, minta kalau 5 tahun lagi kita sukses, sama temennya ngomong begitu. Sukses dari Hongkong, lu modal bengong, sukses dari mana? Enak aja. Inna safina la tamsi alal yabas. Kata ulama kan begitu. Perahu aja nggak mungkin nyampe ke pelabuhan kalau gayung nggak di kayu, kalau dayung nggak di kayu. Ente nggak bergerak gimana mau nyampe bro? Ya nggak bisa. Bro kayaknya bikin TUD deh. Tunggu Ustaz datang deh. Anda mau ngomong coba. Agama ini kan fleksibel. Mau di mana juga diamond gitu lah. Itu pegel, ngeliat gitu pegel. Duduk janjian sama teman, bro kita udah lama nih gak ngobrol, gak silaturahmi, janjian yuk, janjian nih kumpul di sebuah titik. Udah nyampe pada main HP. Lu ngapain kumpul kalau begitu? Heran nih orang sekarang nih, heran begitu tuh. Jadi unik sekali ya. Nah kita jangan terwarnai dengan hal-hal yang seperti itu, karena udah cukup banyak negara-negara luar tuh heran sama orang Indonesia, ngaku miskin minta bantuan negara, tapi kalau umroh ngeborong semuanya. Beli kendaraan yang gak pernah berpikir purna jualnya tinggi. Padahal orang-orang susah loh. Ini kan tren, mall baru, semua kumpul di sono gitu loh. Kelihatannya susah, tapi di pojokan kampung pun HP-nya yang harganya mahal. Sampai orang pada bingung, ini Indonesia gak jelas yang kaya mana yang miskin mana gitu loh. Ya jangan sampai kayak begitu gitu. Hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, kita ini gak bisa menghindari muamalah dengan manusia. Tapi ya Nabi sudah kasih bayangan ya. Bertemanlah dengan orang yang mendatangkan manfaat. Ya kalau bahasa ulama itu, kamu kalau bisa cari teman itu yang kamu seperti mengkonsumsi makanan yang enak dan bergizi. Ya memang kamu butuh dia dan manfaat dia banyak buat kamu. Itu yang paling baik. Atau yang kedua katanya, kamu boleh berteman sama orang yang kayak kamu tuh butuh obat. Tapi kan obat nggak tiap hari diminum. Orang nggak bisa dibilang sehat kalau tiap hari minum obat. Ya, orang sehat itu nggak kenal obat. Orang sehat itu nggak kenal vitamin. Karena makanan dia sudah cukup untuk menyehatkan dia itu. Terbukti Nabi mengatakan apa? Cukup habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Ini macam-macam obat diminum. Ngomong sehat, ngomong kuat, sama bini begini, sama gini-gini. Obat ntar-ntar, apotek keliling, dengerin sini gue mau ngomong gitu lah. Ente gak sehat, ente bawa obat kemana-mana. Bergaul boleh, cari orang yang kayak obat, nyembuhin penyakit kita. Tapi obat gak bisa diminum tiap hari. Hidup ini kadang mendengar, kadang didengar. Boleh. Yang ketiga, kata ulama itu, jangan seperti orang yang mengkonsumsi penyakit dalam pergaulan. Ya orang yang rokok, jujur deh, rokok itu penyakit dulu begitu loh. Cuma karena sering diiklanin, orang lupa rokok penyakit, style yang ditawarin. Karena semua iklan rokok itu mempertontonkan mobil mewah, sport, motor keren gitu ya. Kemudian di atas kuda seperti laki-laki topi cowboy, Marlboro Man gitu ya. Orang sampai lupa rokok itu penyakit karena diiklanin. Nah kayak kajian ini manfaatnya banyak, nggak pernah ada iklan. Berapa tahun kita di Bambu Apus nih di Al-Falah. Nggak pernah saya ngeliat spanduk di depan gang, gitu lah. Nggak pernah. Ya gimana orang mau tahu ada kebaikan?
Nggak cuma di sini, di beberapa tempat, hatta Masjid Agung Al-Azhar. Makanya bid'ah yang banyak orang datang, entar pakai iklan, kayak iklan bioskop zaman dulu, di perempatan jalan, betul? Kegiatan ini, hadirilah, hadirilah. Jelas bid'ah. Karena diiklankan ya banyak yang datang. Karena standar orang kita bilang, kalau terang-terangan itu benar. Kalau ngumpet-ngumpet itu salah. Nah kita ini gak berani terang-terangan. Akhirnya yang masuk iklan konser LGBT, betul? 11 juta 6 menit bisa ludes. Panitia keliling pakai kotak. Bukan buat ustadz, demi Allah, buat kemaslahatan masjid. Koclak aja nih kotak, betul. Ini bukan curhat nih, tapi emang iya, betul lah. Udah saatnya nih kita terang-terangan, kan kita pengen nih bangsa ini punya generasi robbani. Generasi itu yang gak berpikir mengambil, tapi berpikir memberi gitu loh. Udah saatnya kita terang-terangan berbuat baik gitu loh. Ya karena orang gak tahu kalau gak pernah diiklankan. Nah, silakan bergaul, berteman, cari orang yang seperti obat. Tapi hidup kita bukan buat itu. Ya, hati-hati berteman dengan penyakit. Yang namanya penyakit sekarang kita sehat, satu waktu nanti karakter manusia ini mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Seneng, akhirnya karena dia nggak tahu, kita udah sakit baru itu kalau udah mulai baru ngomong itu merek obat habis itu. Wa'iyadzubillah. Kemudian yang terakhir ya ini bergaul dengan orang yang mendatangkan kebinasaan total, ya, membuat kita bersandar dengan dia. Bangganya berteman sama jenderal, bangganya berteman sama bos, konglomerat. Wah anak kalau nggak ada dia mati anak. Astagfirullahaladzim. Ini bahlulnya manusia ini. Orang nyender sama orang, yang disenderin itu pasti mati. Kenapa nggak bersender sama Allah? Makanya latih hidup ini bersyukur sama manusia. Nabi sudah bilang, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang kalau belum berterima kasih sama manusia, nggak bakal bisa berterima kasih sama Allah. Didik anak-anak kita berterima kasih sama kita orang tuanya. Dijamin semuanya, hidupnya, sekolahnya, sandangnya, pangannya. Orang anak harus tahu, jangan sampai nanti sama orang tua nggak terima kasih, cerita depan orang tua, Pak, aku nih sengaja rapi kayak gini karena temen aku yang kayak malaikat nih mau datang. Oh Masya Allah, temen lu malaikat? Bukan Pak, kayak malaikat. Kenapa tuh? Baik banget, tiap sekolah aku dikasih jajan. Masya Allah. Kenal berapa lama? Udah seminggu nih Pak. Oh, babenya 20 tahun ngasih makan dia kagak disebut begitu coba. Jelasin sama bini, kamu aku nikahi dengan mahar. Kuberikan rumah, makan, sandang, pangan, kucukupi kau, kulindungi kau dari hujan dan angin dingin di malam hari. Kutanggung dosa kau. Jangan sampai lupa itu. Jangan sampai dia sibuk menunggu temannya datang yang dianggap malaikat. Temen aku nih Pak, aduh gak tahu deh. Aku sih belum pernah punya temen sehebat dia tuh Pak. Kenapa? Tiap aku mau jalan-jalan tuh dia ada aja yang minjemin hotel, villa. Masya Allah. Kata lakinya, gue ngasih lu BTN, rumah gede, lo gak cepet kayak begitu. Temennya ngasih makan nasi bungkus. Ini anak ya Allah Ustaz, sering banget ngasih nasi bungkus ke aku. Masya Allah Pak, ya Allah. Kata lakinya, gue 3 kali makan mau gue tiap hari loh. Gak pernah nyebut gitu loh. Ini gak pernah bersyukur yang begini, pendaringan bolong. Allah gak bakal tambah rezeki sama yang begini nih. Karena gak pernah bisa meletakkan syukur pada tempatnya gitu loh. Kita puji guru kita di hadapan orang tua kita. Jangan kita anggap orang tua kita senang. Sedih dia. Dia guru yang paling tinggi dalam hidup kita. Yang gak pernah minta dibayar. Yang gak pernah minta dipuji itu orang tua kita tuh. Jangan salah tempat meletakkan pujian bukan pada tempatnya. Itu kita gak bersyukur sama manusia itu. Masya Allah. Ya, subhanallah. Dan yang terakhir mata nih, hati-hati nih mata. Ya, makanya selesai yang wajib, yang sunnah dirutinkan. Karena ini yang bisa dijaga dengan yang sunnah. Wa kuntu basarul ladzi yubsiru bi, kata Allah. Aku yang bakal jaga pandangannya. Ya, kalau dia melihat, karena dia gak bisa menghindari kemaksiatan dari mata. Mata ini bisa bikin orang baik, bisa bikin orang buruk. Ya selama memang di ekor mata dia nggak berjanji. Hatinya terjaga oleh Allah. Nah jamaah yang Allah muliakan, itu sebenarnya informasi untuk tidak kita kebablasan. Agar kita tahu bahwa yang namanya hidup ini ya adalah sisa yang sedang kita jalani. Maka yang tersisa ini jangan terbuang. Ya, mungkin masih ada kebaikan-kebaikan yang berbekas selama di bulan Ramadan. Ingat, kita pernah hebat dengan Ramadan. Jangan sampai selesai Ramadan kita nggak punya sisa bacaan Quran. Kita nggak punya sisa puasa sunnah. Kita nggak punya sisa yang namanya sedekah. Kita nggak punya sisa yang namanya qiyamul lail. Jangan. Kita butuh parafin untuk 10 bulan lagi ke depan. Ya, Allahu a'lam. Silakan yang mau ditanyakan. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhali. Nah. Silakan yang mau ditanyakan. Syukran. Baik. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Ustadz, saya ingin bertanya, menjelang nanti bulan Idul Adha, qadarullah, orang tua saya kan sudah dipanggil sama Allah, sehingga saya ingin menanyakan poinnya adalah bagaimana hukumnya ketika saya ingin berkurban itu atas nama orang tua. Taib. Terus yang kedua adalah bagaimana hukumnya juga ketika kita ingin membadalkan haji, meskipun ini bukan ini adalah orang tua saya juga, kebetulan mertua, kebetulan belum berhaji, itu membadalkan dengan orang lain, bukan anaknya, padahal anaknya itu sudah berhaji. Demikian Ustaz, terima kasih. Taib. Iya, semoga Allah mudahkan kita untuk berjumpa dengan Idul Adha nanti insyaallah ya. Dan yang haji dimabrurkan hajinya insyaallah mudah-mudahan. Ya, yang pasti memang ritual tersebut dirutinkan setiap tahun dan Nabi contohkan. Hukum asal berkurban untuk orang meninggal berkhilaf ulama tentang masalah ini. Karena keumuman dalil mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, menyembelihlah kamu. Ya, tafsiran ini kan yang hidup yang salat, yang hidup yang berkorban, betul? Ada khilaf jumhur ulama masalah kayak begini. Cuma jumhur ulama lebih mengarahkan bahwa kewajiban atau sunnah muakkad itu kemampuan buat yang hidup, sehingga yang meninggal boleh dilibatkan. Ya Allah, terimalah korbanku ini untuk diriku dan orang tuaku yang sudah wafat. Atau melibatkan keluarga boleh. Ya Allah, terimalah korbanku ini untuk diriku dan keluargaku. Selama aturannya nggak berubah. 1 kambing 1 orang, sapi boleh sampai 7 orang, onta besar boleh sampai 9 orang. Ya, mafhum. Ya, jadi nggak terbebani. Illa kecuali ada wasiat. Ya, ayah sudah siapkan uang untuk korban, ya apapun yang terjadi nanti tolong keluarkan. Lain hal, ulama nggak hilaf masalah wasiat. Tapi kalau masalah itu berkhilaf. Tapi kalau saya berpegang kepada libatkan si mayit, bukan bebanin si mayit. Wallahu a'lam. Adapun tentang haji, umroh buat yang sudah meninggal, ya memang masih ada khilaf. Tapi jumhur mengatakan boleh membadalkannya. Ya, dan yang membadalkan itu anak yang sudah berhaji yang paling afdal. Atau kita bisa minta tolong sama orang yang sudah berhaji. Ini ijtihad. Cuma tidak boleh ada bisnis badal haji, badal umrah. Sekarang dibikin bisnis nih, hatta ustadznya bisnis. Padahal itu kan namanya meminta pertolongan. Kayak orang berkurban minta tolong dipotongin. Nggak ada nilai buat yang motong. Lawang bukan kerjaan. Kalau sekarang kan paket, motong nyincang sekian, betul? Zaman Nabi orang korban banyak, tapi nggak ada yang bisnis nyembelih. Ini berkaitan sama agama, haji umrah juga sama. Kecuali orang minta tolong, Ustaz, antum udah haji udah, anu minta tolong badalin dong. Malaysia, akhi, kita nggak buka bisnis badal haji. Ini sekarang lagi tren, badal haji sama mahasiswa 25 juta, sama syekh 35. Masya Allah, sampai yang lebih bagus agama sekian. Apa nih? Nggak ada begitu-gituan. Ya, orang minta tolong kita tolong. Nanti orang ngasih hadiah nggak apa-apa. Bukan bandrol harga, karena nggak ada bisnis dalam hal ini. Tidak ada bisnis badal haji, badal umroh tidak ada. Di sela-sela orang banyak mengatakan ada bisnis itu. Saya mengatakan tidak. Ya, jadi nggak ada, jangan jual beli ibadah. Korban juga sama. Makanya di zaman dulu Ali bin Abi Thalib mencontohkan, meminta tolong orang menyembelihkan hewan, diberikan daging sebagai diberikan upah sebagai hadiah. Di situ nggak ada jatah buat dia. Nih motong nih, pala, kulit jatah yang motong, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya, khalas. Ya, jangan sampai dijadikan sebagai bagian itu ya. Nanti panitia ngumpulin dana dialokasikan urusan panitia, asal nggak kembali ke orang yang berkorban. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, Bapak, ane anak tertua dari 5 bersaudara, 1 paman, 2, 3 bibi. Kakek anak pernah nyampaikan perihal pembagian hadiah tanah yang saat itu menurut anak sudah sesuai Al-Quran. Namun setelah bapak dan kakek anak meninggal, paman dan bibi anak membagi dan bersepakat warisan dari kakek anak dibagi sama rata. Sudahlah, ini kalau masalah waris datang ke kantor agama, selesaikan urusan ini. Ya, adapun tentang janji itu perdata. Makanya kalau janji ditulis, dibuat saksi, jangan kilawakola. Timbulnya fitnah seperti ini. Waris dibagi rata, nabinya siapa? Gitu. Alaihi tadzakaru kal unsa. Laki nggak sama dengan perempuan sampai kapan juga. Ya mafhum ya. Tolong ke kantor agama selesaikan ini. Karena kalau nggak fitnah. Kita dibagi waris yang zolim pembagiannya saja haram makan itu. Sama juga ngimamin jadi makmum sholat subuh sama imam yang 3 rakaat mirip. Ngapain jadi makmum dia loh, imamnya salah. Syariat kan begitu. Ya. Baik.
Ustadz, suami saya selama ini mencari nafkah dengan menjadi kontraktor, tapi membangun bagaimana hukum membangun lembaga riba? Sebenarnya sih begini ya, bicara bangunan, bicara pakaian dan lain-lain, yang peruntukannya kan yang beli, yang mesen. Ya gimana kalau seorang arsitek dan memang kontraktor membangun gedung, yang dia tahu bangun gedung, nanti gedung dibeli mungkin jadi gereja, jadi apa, ya ulama berlepas diri karena hukum asalnya dibuat sebuah bangunan, kecuali mutlak, karena nggak sedikit gereja jadi rumah dibeli sama orang satu waktu nanti kan, mana kita tahu. Tapi kalau jelas memang tempat judi, tempat prostitusi, jual minuman keras, khomer, nggak boleh. Beda sekali. Umar membuat tempat ibadah orang Nasrani Yahudi yang terzolimi itu ya, karena memang hukum asal orang beribadah baik menurut pemahaman masing-masing. Islam nggak melegalkan itu, cuma baik saat itu gitu loh. Tapi kalau mungkin lembaga riba yang jelas memang ada riba di situ, ya syubhat, sebaiknya hindari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, anak saya mau masuk sekolah. Saya ingin masukin anak saya ke sekolah tahfidz, tapi kenapa di dalam hati anak perasaan takut tidak bisa bayar karena sekolah tahfidz itu mahal. Bagaimana? Saya sampai sekarang paling pegel baca-baca yang kayak begini nih. Orang selalu mengatakan mahal dalam pendidikan. Ya, kalau memang bakal nggak mampu dan yakin nggak mampu membayarkan sekolah anak, nggak usah punya anak dulu gitu loh. Pendidikan agama kata Imam Syafi'i butuh bulghah, butuh modal. Bikin manajemen. Kenapa sih tiap anak lahir nggak diakekah? Bapak ibunya nggak punya disiplin. Coba kalau memang tahu bini ngidam, sehari 10.000 buang tuh duit, sebulan 300, 9 bulan kan 2,7. Kambing bongsor kita potong buat anak kita, betul? Kita nggak disiplin, ya kita miskin tat nggak bisa akekah. Bukan nggak bisa akekah, ente nggak bisa manajemen keuangan. Sama pendidikan, beli rokok bisa, nongkrong di kafe bisa, yang nilainya sehari bisa 100.000, sebulan bisa 3 juta. Masa biayain anak kita nggak mampu? Ini kita nih, hati-hati ya. Tapi kalau dia memang nggak mampu, bikin anak ini pandai, karena rumah tahfidz ada beasiswa. Kita malu jadi ayah kalau anak kita dibantu orang. Seperti malunya kita punya anak curhat sama temennya, gagal jadi ayah kita. Ya, sunnah tat punya anak banyak sunnah. Iya sunnah emang. Coba kalau tiap anak nyari bantuan kacau ente. Betul. Anak bererot nggak dibiayain gimana sih? Ini muskilah ya akhi. Jangan rusak pandangan agama di mata orang karena kita. Ya, makanya di Islam ulama boleh kita KB untuk menyelesaikan pendidikan anak. Karena kita sanggupnya begitu dulu. Fattaqullaha mastata'tum gitu lah ya. Sekolah Islam itu mahal, kayak saya ngomong di Al-Azhar tadi. Kenapa mahal? Karena memang biaya ustadz yang kita bayar tuh nggak kayak sekolah PP ustadznya. Kan ustadz mesti tinggal di tempat, dia nikah, anaknya ada, anaknya sekolah ada hitungannya kita bayarin, makannya 3 kali. Jadi ada nilai memang, sehingga tinggi nilainya. Nah itu disitulah butuh kita paham itu. Ya, karena ternyata memang Imam Syafi'i sudah bilang ya ada syarat orang nuntut ilmu, salah satunya ya modal tadi gitu ya, jangan cari gratisan. Assalamualaikum Ustadz, semoga dalam lindungan Allah yakin. Kiat-kiat apa saja supaya istiqomah Ustadz? Mau istiqomah mintanya ke Allah, kitanya mesti kenal Allah. Gimana bisa istiqomah dalam sholat? Karena kita nggak pernah kenal ke siapa kita beribadah. Kenali Allah dengan benar, kita bisa istiqomah nanti insya Allah ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya supaya Allah mudahkan kita untuk ngajak suami kajian? Ya saya nggak tahu bu, ibu yang kenal dia, betul. Ngajaknya yang baik-baik sambil senyum, jangan tegang kajian. Neraka kalau nggak kajian gitu. Akhirnya bilang biarin dan neraka daripada surga sama lu, kan begitu ya. Akhirnya berdebat nanti yang ada gitu ya. Bahasanya yang baik lah. Insya Allah kita kalau ngomong dengan bahasa yang baik walaupun tajam yang kita omongin orang nerima insya Allah. Ya, dikemas bahasa Nabi itu kalimunas bima ya'rifu alaih. Ajak ngomong orang sebatas pemahamannya. Assalamualaikum Ustadz, benarkah melalui foto-foto yang disebarkan melalui medsos dapat menyebabkan orang tersebut atau keluarganya malapetaka akibat keburukan mata ain? Emang, makanya handphone, gadget, sosial media itu bukan buat ria, sum'ah. Itu cuma alat telekomunikasi buat kita berdialog. Mau tulisan, mau suara, atau cari pahala informasi flyer kajian, kata-kata yang baik, bukan foto betekak-betekuk, astagfirullahaladzim. Dia ngeliat langit, begini depan Ka'bah, maksud loh apa nih gitu loh. Apa aja dipoto,
Urusan ngelayanin suami, nyiapin sepatu dipoto. Sepatu suami sebelum kerja. Suami jalan dibikin video pendek, sedang menuju tempat berjuang. Selamat jalan kekasihku. Wah, kayak bacaan belakang, saya bilang begitu. Makanan anak dipoto, cetret. Makanan kakak. Adik menyusul. Hah, Masya Allah. Ini bini apa kelomangan sih? Masya Allah. Ingetin. Ya, walaupun kadang-kadang suka pada ini ngeyel gitu. Udah nggak usah takut, ya nggak jadi manfaatnya sama sekali. Karena begitu tuh karena Allah. Kalau orang laki mah nggak tahu dah kalau jiwa perempuannya timbul, nggak paham dah. Nggak ada laki mau ke kantor tuh pakai foto perjalanan menuju kantor, kagak ada begitu. Nggak ada sama sekali ya. Keringet di kening dipoto, peluh ketika mencari kehidupan. Nggak ada gitu-gitu, nggak ada. Laki mah nggak kepo. Makanya kalau orang laki ribut via WA, sibuk sama gonta-ganti status, dipertanyakan ke laki-lakian. Jangannya pengikut Coldplay itu yang begitu-gitu loh. Ini banyak banget nih gak kebaca semua nih ya, karena waktu juga Her ya. Nanti kalau urgent banget Anda baca, Anda jawab via IG nanti insya Allah ya. Itu aja kali bisa disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Ya, jangan bosan saling doain ya, doain diri kita, keluarga kita, orang tua kita doain. Doain nih majelis taklim kita nih di Masjid Al-Falah bersama Al-Hijrah. Semoga istiqomah insyaallah ya. Begitu pula buat tanggal 19 tadi yang sudah diingatkan. Ayo kita giring istri kita untuk belajar lah ya. Semoga banyak manfaat nanti insyaallah gitu ya. Dan doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar jaga ukhuwah kebangsaannya, dan doakan anak bangsa ini supaya tetap akur, enggak terkontaminasi fitnah. Agar Allah jadikan pemimpin adalah anugerah buat kita semua nanti insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ini ada 5 hadiah, ada hadiah dibagiin nanti.